Ya, jadi Ustadz kita ini mempunyai banyak gelar gitu. Kalau di undangan di rumahnya itu kadang ada doktor, kadang ada MA, jadi banyak gelarnya. Tetapi gelar aslinya itu ya Ustadz, Guru Heko. Iya. Dan untuk lebih jelasnya nanti saya minta teman-teman semua untuk mendengarkan dengan seksama. Saya bukan mengajari tapi mengisi kegiatan FKMBC supaya ada kegiatannya. Sebab kalau diajarin ini kan sudah jadi ustadz semua. La'anallahu man la'ana walidayhi. Kita akan mengaji tentang laknat Allah bagi orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'ana telah melaknat siapa? Allahu Allah, man bagi orang, la'ana yang telah melaknat siapa orang, walidayhi akan kedua orang tuanya orang. Kalau redaksi kitab kuningnya begitu ya. Haddatsana Amr bin Marzuq qala akhbarna Syu'bah anil Qasim bin Abi Bazzah an Abi Tufail qala su'ila Ali hal hasakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihi an-nas kafah qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussu bihi an-nas illa ma fi qarabin sayfi thumma akhraja sahifah qala fa idza fiha maktub la'anallahu man dzabaha li ghairillah la'anallahu man saraqa manarul ardi la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man awa muhditsan. Hadis riwayat Imam Bukhari, karena kita lagi bahas kitab yang disusun oleh Imam Bukhari. Telah menceritakan kepada kami oleh Ammar, nanti kalian bisa menemukan mana Umar, mana Ammar. Kalau Amrun itu adalah di akhirnya ada huruf wawu. Kalau Umar itu nggak ada huruf wawu. Nah, kalau kalian menyaksikan kitab-kitab kuning yang nggak ada harokatnya, hurufnya ain, hurufnya mim, hurufnya ro, itu sudah pasti Umar. Tapi kalau nanti ada ain, ada mim, ada ro, ada wawu, itu Amr. Itu bedanya. Di sini Amr bin Marzuq qala, dia berkata, akhbarna Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah anil Qasim bin Abi Bazzah, dari Qasim bin Abi Bazzah, an Abi Tufail, dari Abi Tufail qala, dia berkata, su'ila Aliyun, dia ditanya Ali ini Ali bin Abi Thalib ya maksudnya. Hal khassakumun nabiyyu, ni Atufail ini bertanya kepada Ali ya. Hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in, apakah Nabi memberikan kepada kalian sesuatu lam yakhussu bihi nasa kafa, tidak diberikan pada manusia secara umum? Nah, Tufail ini bertanya kepada Ali, apakah ada pemberian dari Nabi khusus kepada kalian, tidak diberikan kepada manusia secara keseluruhan? Qala, Ali menjawab, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in, oh, Nabi tidak memberikan kepada kami secara khusus. Lam yakhussu bihin nasa illa ma fi qarabin sayfi, dan juga tidak kepada manusia secara umum kecuali yang ada di pedangku ini. Nah, thumma akhraja sahifah fa idza fiha maktub, kemudian Ali mengeluarkan lembaran. Di dalam fiha maktub, di dalam lembaran itu ada tulisan. Ternyata Ali itu menyimpan lembarannya di pedangnya, karena illa ma fi qarabin sayfi, kecuali
yang ada di pedangku ini. Apa di pedangnya Ali itu? Tsumma akhraja suhifah. Kemudian Ali mengeluarkan dari pedangnya adalah selembar kertas. Fa idza fiha, dan di dalam kertas itu maktub, ada satu tulisan. Apa isi tulisannya? La'anallah, Allah melaknat man, bagi orang dzabaha, yang menyembelih binatang li ghairillah, bukan selain Allah. La'anallah, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat man, bagi orang saroko, yang mencuri manarul ardi, akan batas tanah. La'anallahu, dan Allah melaknat man, bagi orang la'ana walidayhi, orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu, dan Allah melaknat man, bagi orang awa muhdisan, orang yang melanggar ketentuan Allah. Nah, kita mengenal bahwa hadis itu kan ada yang diucapkan oleh Nabi, kita kenal qauli, qaul ucapkan oleh Nabi, ada af'al yang dilakukan oleh Nabi, ada takrir yang ditetapkan oleh Nabi. Sekarang ini orang suka bertanya begini, apakah Nabi berbuat demikian? Jadi kalau kita ngomong-ngomong agama ini, Nabi berbuat demikian apa enggak? Padahal tidak hanya perbuatan Nabi, tapi ada juga perkataan Nabi, ada juga penetapan Nabi. Dan pada zaman dulu banyak Nabi menetapkan daripada perbuatannya para sahabat, walaupun Nabi tidak menyontohinya dan Nabi juga tidak melakukannya. Dan pada saat itu sahabat Nabi sudah berbuat bid'ah, karena Nabi tidak menyontohinya, Nabi juga tidak menyuruhnya, tapi sahabat Nabi melakukannya. Nah, kita pada malam hari ini bagian daripada bid'ah, bukan ini ya? Karena Nabi tidak pernah menyuruh kita untuk mengadakan acara mingguan di FKMBC. Kalau dicari hadis secara khusus, selama belum ada hadis secara khusus, maka boleh menggunakan hadis secara umum. Jadi dalil umum itu masih berlaku selama tidak ada dalil khusus yang datang untuk mengaturnya. Nah, kita ini masih mengadakan hadis yang sifatnya umum, suruh belajar di mana aja terserah kita. Mau di FKMBC mingguan boleh, bulanan boleh, nggak usah ditanya. Mana hadis yang menyuruh mengadakan acara pengajian bulanan? Yang nggak ada, gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini nih kawan-kawan sedang kayak tsunami menyerang kita, urusan-urusan begini nih. At-Tufail bertanya kepada Ali, adakah, iya kan, yang dikasih oleh Nabi secara khusus kepada kalian yang tidak dikasihkan kepada orang secara umum? Dan Ali menjawabnya, tidak ada, kecuali yang ada di kertas saya, di pedang saya. Nah, berarti itu bagian daripada yang dikasih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan isi daripada suhifah itu adalah kalimat yang tadi itu, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam kalimat ini adalah la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, Allah mengutuk orang yang menyembelih binatang selain daripada nama Allah. Maka orang yang memotong hewan, yang menyembelih hewan, maka diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Bahwa ada orang yang motong binatang bukan untuk Allah, tapi untuk persembahan kepada hal yang lain. Motong kambing untuk persembahkan kepada pohon, kan banyak tuh. Itu akan dikutuk oleh Allah tuh. Kenapa Allah mengutuknya? Karena dia berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah. Sejatinya berarti siapa yang mengutuk? Dia sendiri mengutuk dirinya sendiri. Dilarang masih aja begitu. Jadi berapa banyak orang zaman sekarang yang, ini bicara orang Islam ya, lain hal kalau akidah orang non-Islam. Kayak di mana tuh? Yang di Jawa itu ya. Yang ada orang yang sambil takbir
dia melempar dan menendang sesajen tuh ya. Padahal itu bukan perbuatan daripada orang Islam. Ada orang Islam yang datang bertakbir lalu menyalahi perbuatan akidah orang lain, padahal itu lakum dinukum waliyadin. Lain hal kalau yang berbuat itu orang Islam. Tuh. Sudah menyinggung bagian daripada agama orang lain. Sekarang ada orang Islam yang melakukan penyembelihan binatang bukan atas nama Allah. Itulah yang melanggar dan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang di negeri ini yang orang Islamnya yang kalau motong binatang bukan atas nama Allah, persembahannya atas untuk apa gitu. Ini pengalaman saya pernah diajak orang untuk motong ayam. Ada orang yang baru beli mobil. Ini pengalaman dakwah saya ya. Ada orang yang baru beli mobil, terus mobilnya itu kecelakaan. Ada kawannya yang bilang ini mobilnya belum syukuran. Bagaimana cara syukurannya? Motong ayam. Kan? Ya saya ikut deh kalau motong ayam. Ikut saya. Ikut dan motong ayamnya adalah di satu tempat dan darah ayam itu dikenakan kepada mobil. Jangan, nanti mobil mau kotor. Bagaimana mungkin darah ayam yang dipotongin di situ dan ditempelkan di mobil? Itu mobil baru diperbaiki, habis nabrak mobil orang, ditempelkan pakai darah ayam. Jangan. Sini kita makan. Ngapain dibuang-buang? Nah, sehingga akal-akalan kita masuk supaya dia tidak meyakini hal demikian. Jadi banyak yang kejadian kayak gitu. Padahal dia itu orang Islam. Akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita memotong hewan, baca minimal Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga betul-betul hewan tersebut kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun motong binatangnya harus menggunakan pisau yang tajam. Jangan pisau yang bisa menyakiti binatang. Kalau menyakiti ayam saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyakiti kawan hidup? Wah, bahaya. Jangan suka menyakiti. Harus lebih menyayangi. Tapi kalau menyayangi itu bisa menyakiti, jangan juga. Jangan juga. Cukup menyayangi saja tapi tidak menyakiti. Jadi la'anallah man dzabaha li ghairillah. Yang pertama adalah kawan-kawan bahwa Allah melaknat bagi orang yang menyembelih hewan yang hewan tersebut bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ngaji adab nih. Saking luar biasanya Islam itu adalah urusan kita potong ayam saja harus menggunakan pisau yang tajam supaya kita tidak menyakiti ayam. Itu akhlak kepada ayam, akhlak kepada sapi, akhlak kepada kambing, akhlak kepada sembelihan yang lain. Karena mereka juga bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kita memotongnya mengatasnamakan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kenapa kita baca bismillah lalu yang ada adalah nama Allah yang Rahmanur Rahim? Karena memang saat kita menyembelih binatang itu adalah bukti kita sayangnya Allah, kita tajamkan pisau supaya nggak menyakiti mereka. Nah, ini bagian daripada adab yang harus kita lakukan. Sehingga ada orang-orang mengaji tua itu, motong ayam tuh mereka wudhu dulu, lalu serere dulu, lewili itu. Kata mereka, kita lagi menghilangkan nyawa binatang. Kita menghilangkan nyawa loh, kata mereka itu. Sehingga saat kita mengambil nyawa mereka, lalu kita harus menyebut nama Allah. Dan kita harus sadar diri nih. Harus sadar diri. Ada orang-orang yang menggunakan ilmu-ilmu tasawuf untuk bagaimana cara menyambungkan ruh dia sama ruh ayam tersebut. Saya suka bilang sama yang tukang motong-motong ayam tuh, itu ayam tuh sakaratnya lama loh, ente nggak mikir apa? Bagaimana nanti ente sakarat? Yang kedua, la'anallahu man sarqa manarul ardi. Allah melaknat orang yang mencuri batasan tanah.
Udah ditetapkan tanah kamu ini 3 meter. Oleh dia digeser sedikit pagarnya, geser sedikit pagarnya. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengambil bukan haknya, bukan jatahnya, bukan miliknya. Berapa banyak orang yang walaupun 1 jengkal dia mengambil tanah orang, ya kan? Mengambil lahan rumah orang, itu di kampung-kampung banyak banget tuh ya. Sampai diperkarakan di pengadilan. Sejengkal dong perkara sampai ke pengadilan, itu uangnya habis. Kalau buat beli tanah bisa dapat 5 jengkal tuh, hilang 1 jengkal. Allah melaknat tuh. Udah ditetapkan sama pemerintah batasan pagar kamu segini. Oleh dia digeser lagi, digeser lagi. Saya juga mau masuk dalam makna ini adalah berapa banyak orang yang ingin memiliki bukan daripada hartanya, itu jalan sudah menjadi jalan umum sama dia ditaruh barangnya. Berapa banyak sekarang? Apalagi ditulis dilarang parkir, bukan tanah dia, ngelarang orang parkir. Padahal itu adalah tempat orang umum berjalan. Atau dia taruh pot bunga yang bukan tanahnya. Hati-hati itu. Akhirnya jalan sudah sempit sama dia, ditaruh pot bunga. Itu mengambil hak orang. Hak orang umum. Seperti orang jalan raya ditaruh polisi tidur. Itu ganggu orang jalan. Motornya Agus bisa rusak tuh, motor Grand. Gara-gara ada polisi tidur. Ya mau buru-buru kuliah ada polisi tidur. Macet lagi, macet lagi. Yang repot orang mau lahiran. Polisi tidur, lama-lama lahiran di mobil. Mobil ambulan lagi. Ngasih nama anak Muhammad Ambulan. Repot urusan. Nah sekarang nih banyak kawan-kawan sekalian yang harus kita ingatkan ke orang adalah bahwa tidak boleh mengambil tanah yang bukan miliknya. Walaupun 1 jengkal, 1 senti sekalipun jangan. Jangan memiliki tanah orang yang bukan tanah kita. Saya nggak mau ngomong kalau di sini dah. Daerah ini saya nggak mau ngomong dah pokoknya. Sebentar lagi tunggu aja. Yang digusur nih bentar lagi. Yang repotnya ada orang sampai perkara urusan tanah memang yang bukan tanah dia. Gitu. Kalau 1 jengkal saja dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berhektar-hektar? Bagaimana sampai sebanyak mungkin? Maka lebih baik kita ya dikontrakan aja lah. Nah yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayhi. Laknat Allah bagi orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini masuk ke bab kita nih, akhlak. Allah melaknat bagi orang yang suka melaknat kedua orang tuanya. Ini sudah saya bahas berkali-kali dalam bab ini masalah kedua orang tua. Saya nggak sampaikan lagi. Saya berdoa semoga kita ini bagian daripada orang-orang yang selalu dimsekaka dom tua. Jadi kalau sudah bicara orang tua ini luar biasa. Sekaka dom tua itu yang sangat kita lakukan. Jangankan dimsekaka, kita berhasil saja orang tua senangnya luar biasa. Kayak Putri itu kan, ya kan? Sudah datang orang tuanya, girang luar biasa. Orang-orang tuh pada girang hanya kedua orang tua kita kalau kita sudah selesai kuliah. Ya kan? Nggak hanya kedua orang tua kita, yang namanya paman kita namanya bukan paman lah, masih orang tua kan hitungannya, aman toi gitu kan. Amat toi bapak kecil, ina toi ina kecil, padahal badannya besar, apa-apa. Ina toi gitu kan. Aman tua bapak tua gitu kan. Amat tua bapak tua, inan tua ina tua. Harusnya tersinggung, gua masih muda lo manggil lo tua gitu. Itu bagian daripada kedua orang tua kita, bagian daripada family kita. Saat kita selesai dalam tugas kita, selesai dalam kuliah kita, mereka susah payah cari uangnya, mendoakan kita dari kejauhan. Saat kita selesai kuliah, oh girangnya luar biasa, bahagia luar biasa. Alhamdulillah, kamu tinggal nikah nak, katanya tuh. Apalagi dapat jodohnya soleh atau soleh, oh luar biasa girangnya.
Apalagi dapat cucu. Itu orang tua kita bukan lagi sayang sama kita, sayang sama cucu. Ya kan? Ke Jakarta ini bukan lihatin kita, lihatin cucunya. Bayangin aja orang tua kita. Sudah kita bikin susah saat kita masih kecil, pas kita punya anak, susah lagi dia sama gara-gara anak kita, cucu dia. Tuh hebat kedua orang tua kita itu. Makanya jangan sampai kita melaknat. Atau yang nggak mungkin kita melaknat ya paling coba-coba stoi gitu kan. Tiara piti naing. Padahal veliki kadoro done eno pengalaman itu. Nah, apalagi kalau kita saya sering cerita di sini bagaimana kalau orang tua kita itu senang gara-gara kita bahagia. Saya sudah merasakan lah. Kalau sedikit tampil di hadapan orang nih, kita kasih tahu saja. Oh, girangnya luar biasa. Girang. Saya dulu masih ada orang tua, kita tampil di hadapan orang tuh, kasih tahu tuh, girang mereka. Girang luar biasa. Itu saja sudah membahagiakan hatinya, Allah akan bahagiakan kita. Allah akan bahagiakan kita. Makanya istilah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka ceritakanlah kalau kita dapat nikmat. Jangan cerita kalau sudah susah. Ceritalah kalau sudah dapat nikmat. Kita ini kalau nggak punya uang, ngomong sama kita punya kawan. Majorong ko itu orang piti. Pas dapat uang, nggak mau dia cerita. Ceritanya pas lagi nggak punya uang. Tuh, apalagi sama kedua orang tua. Amai itu ada lagi bongi. Pas dapat uang, nggak bilang sama kedua orang tua. Coba pas lagi ngisi acara gimana? Alhamdulillah ayah dapat nih 500.000. Iya nak, saya mah bapak nggak butuh minta gitu. Tapi pas kita kasih kabar demikian tuh bahagia banget mereka. Alhamdulillah amai madang aja tuh mati pidunai waraja 1.500.000. Syukur anai nggak hina. Itu bahagia banget kedua orang tua kita itu. Bahagia banget. Bahagia banget. Saya ngerasain sendiri kawan-kawan. Saya dulu aliyah itu sudah ngisi acara pas di Bima. Ada satu desa, nama desa Sambani, maklum desa rasa. Habis ngisi acara itu, orang ngasih tembakau sama rotaah. Tahu tembakau kan? Sama rotaah buat lintingan rokok orang tua itu. Itu bapak saya girang yang luar biasa. Emang makanan dia. Nah gue mah kagak begitu isapannya. Sin, walaupun nggak ada sekarang nggak apa-apa. Artinya apa, kawan-kawan semuanya? Kita sukses karena kita mensukseskan kedua orang tua kita. Ya kan? Kita bahagia karena kita membahagiakan kedua orang tua kita. Kita bisa seperti ini karena doa mereka, keringat mereka, darah mereka pun mengalir. Nah kita seperti ini. Coba sekali-sekali saja, nggak usah sering-sering dah. Orang tua juga ngaharang gomi anak yang nggak doyan naung. Padahal memang yang itu ini alum basa-basi. Iya kan? Tapi memang kita ingin bahagiakan kedua orang tua. Coba aja. Kayak Farid menang tinju. Bahagia kedua orang tua walaupun bonyok anaknya, nggak apa-apa. Iya kan? Tapi dapat juara itu kan membahagiakan. Dan tidak hanya orang tuanya, tetangga, dan sedikit menaikkan derajat kedua orang tua. Sedikit menaikkan derajat kedua orang tua. Yang tadinya orang tua kita dicemoohkan, begitu kita prestasi demikian, anak kamu hebat kata orang. Anak kamu hebat kata orang. Itu apresiasi yang luar biasa daripada kita akibat perbuatan kita orang tua kita malu. Tapi hebatnya orang tua nggak pernah mengutuk anaknya. Dia akan masuk ke kamar, dia akan sholat 2 rakaat, dia angkat tangannya, dia berdoa untuk kedua orang tuanya. Masih begitu kedua orang tua kita. Sementara kita sudah luar biasa menyakitin kedua orang tua. Dibawa ke sekolah ini, nggak selesai, dipindahkan ke sana, terus dipindahkan. Tapi itulah kedua orang tua kita. Oleh karena itu
Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya titip lagi nih, berkali-kali memang babnya itu mulu. Orang tua, ibu dan bapak kita yang harus kita jaga, harus kita rawat, yang harus kita berikan sesuatu yang terbaik. Tapi maklum dom tua, nenggi ada rasa anai mancau, lau bawa Jakarta, lau do'o. Hingga dekandik maira anai ngahiwalin kan. Itu orang tua kita itu, Masya Allah. Nakal kita di kampung, kita disuruh pergi, jangan tinggal di kampung. Nak di kampung banyak narkoba. Nanti kamu kena narkoba, walaupun dia sendiri narkoba, nari kolor bapak gitu kan. Coba lihat. Laut doa anai in pak dirasa rasa ketumba narkoba, tumba dong fati angi, tumba dong fana angi. Laut doa ndai. Dia melepaskan rasa rindunya sama kita agar anaknya tidak kena sama pergaulan yang demikian. Dia pergi jauh. Tapi begitu dia sakit, dia ingat kita. Dalam kesendiriannya, tidak ada yang ngurusnya, masih mikirin kita. Saking luar biasanya orang tua itu. Jadi memang nggak ada duanya ya kedua orang tua kita. Ada memang umpama ibu, tapi kadang ibu tiri jahat sekali. Atau kadang bapak tiri, jarang yang seperti bapak sendiri. Apalagi ada nyanyinya. Ibu tiri, oh luar biasa itu ya. Semua orang ibu tiri.